Shalom, selamat malam sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi malam hari ini di malam novena Roh Kudus yang kelima. Mari kita mau siapkan hati yang rindu dan haus akan Dia. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita percaya, karena Allah sendiri yang mengatakannya. Anda dan saya dipilihnya menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat, anak-anak kesayangannya yang kelak akan berkumpul lagi bersamanya. Mari kita mau nyanyikan kebenaran ini, kita mau syukuri betapa kita berharga baginya, betapa mulia perbuatannya. Kita nyanyikan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Benar Tuhan, Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau telah memilih setiap dari kami jauh sebelum dunia dibentuk. Betapa kami berharga. Kami dipanggil untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa kami ada, kami dipilih, kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Dan malam hari ini Engkau kumpulkan kami, Bapa, sehingga kami boleh bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kami, menaikkan syukur kami. Kami begitu berharga di hati-Mu, dan Engkau mau menjadikan kami alat-alat kerajaan-Mu bagi keselamatan keluarga kami. Tuhan, kami dipilih menjadi terang bagi mereka yang masih di dalam kegelapan. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku
Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku, Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Sekali lagi katakan dengan penuh iman, jadikan aku bait suci-Mu, Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tak bercela. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan keluargaku. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi alat-Mu bagi keselamatan keluarga kami. Kami dipanggil untuk ada di tempat ini. Bukan kebetulan Bapa, Engkau merencanakannya jauh sebelum dunia ini dijadikan. Engkau memilih kami untuk menjadi alat-Mu yang kudus, untuk kami boleh menjadi mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluarga kami. Kami dipilih untuk disucikan, dimurnikan, untuk menjadi terang bagi keluarga kami, bagi keselamatan mereka Tuhan, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi seluruh keturunan kami. Mereka akan menjadi orang benar ketika kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus yang terus pegang tangan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Mari kita nyatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Benar Tuhan, nama-Mu yang beri menang. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Roh Kudus yang selalu pegang tangan kami, sehingga kami tidak berjalan sendirian setiap hari. Ketika Roh-Mu berjalan bersama kami Tuhan, siapakah yang sanggup melawan kami? Siapakah musuh yang sanggup untuk melawan kami? Tidak ada. Roh-Mu yang kuat, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang melebihi kekuatan-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Roh-Mu yang kuat, kami tahu kemenangan di tangan kami. Karena Engkau Yesus yang memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau bawa seisi rumah kita, nama-nama mereka yang kita kasihi. Kita mau berkumpul di hadapan-Nya, masuk ke dalam tahta suci-Nya, sujud menyembah kepada-Nya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu.
Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita imani, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu.
Terima kasih untuk penghiburan bagi roh kami, bagi jiwa kami. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap tinggal di sini, di hadirat-Mu. Kami mau tetap tinggal di pelataran-Mu ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mengalami kuasa firman-Mu malam hari ini. Engkau pakai anak-Mu Tuhan, Paulus. Urapi dia Tuhan. Bebaskan dia. Bebaskan rohnya untuk Engkau pakai dengan sebebas-bebasnya. Sucikan, kuduskan, tahirkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi dia untuk hanya menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau sendiri yang mengurapi setiap hati kami juga di tempat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semua. Malam ini saya mau mengajak kita untuk membuka dulu dari 1 Korintus 3. Seperti yang tadi sudah saya post ke grup. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Marlin itu ditutup saja. Terima kasih. Kita lihat dulu dari 1 Korintus 3, nanti baru yang
1 Korintus 6. Jadi ini dimatiin saja screen-nya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Suara saya jelas ya? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada setiap jiwa yang lapar dan haus akan Engkau. Pakailah hamba-Mu ini, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Segala penghalang firman-Mu saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini, malam hari ini, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Amin. Tema kelima kita pada malam hari ini berbicara tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 ini, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Pernyataan ini belum pernah diucapkan di dalam Perjanjian Lama. Kamu adalah bait Allah, Anda dan saya, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ini bukan berarti kita membunuh orang atau orang membunuh kita. Tetapi jika diri kita membinasakan, merusak tubuh kita, maka Allah akan membinasakan jiwa kita. Kenapa? Karena orang yang merusak tubuhnya berarti dia merusak bait Allah. Karena bait Allah itu adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita tidak berhak untuk merusak tubuh kita. Ini dua ayat yang diambil dari 1 Korintus bab 3. Kemudian di dalam surat yang sama, di dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus 6, kita sama-sama mulai melihat dari ayat yang ke-12. 1 Korintus 6, ayat ke-12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Oke, saya akan mulai. Judul perikopnya adalah nasihat terhadap percabulan. Di sini Rasul Paulus berbicara lebih detail lagi. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, kata Rasul Paulus. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayat 14 ini saya mau memberikan sedikit
penjelasan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Mungkin di antara kita akan bingung dengan ayat ini. Karena penggunaan kata Allah dan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia seringkali sama. Kita menggunakan kata Allah dan kata Tuhan dalam konteks yang sama. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu, Allah itu adalah God. Tuhan itu adalah Lord. Jadi di sini Allah yang membangkitkan Tuhan, artinya Allah adalah Bapa yang membangkitkan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu selalu dikenakan kepada Yesus. Karena Yesus adalah Raja dari segala raja, Tuan dari segala tuan. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan. Ayat 14 ini berbicara tentang Bapa yang membangkitkan Yesus. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bapa. Bapa yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Jadi, kalau tubuh Kristus itu begitu besar, tubuh kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Bagian. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, begini. Tadi di 1 Korintus 3, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Di sini di ayat ke-19 ini, Rasul Paulus mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Di 1 Korintus 3 itu, Rasul Paulus menjelaskan tentang tubuh kita sebagai bait Allah secara umum. Di dalam bab 6 ini, dia menjelaskan tentang bagaimana kita harus menempatkan dan memperlakukan tubuh kita. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kenapa kalimat pertama yang ditekankan di sini adalah percabulan? Kenapa bukan fitnah, menghakimi, pembunuhan, atau apapun juga? Kenapa percabulan? Karena percabulan adalah dosa yang menggunakan tubuh kita. Percabulan. Kalau kita berbuat dosa, saya memfitnah seseorang, saya menggunakan pikiran saya dan mengucapkan perkataan pada mulut saya. Tetapi khusus dosa percabulan, kita melakukan dosa dengan menggunakan bait Allah ini. Bait Allah ini. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Yang tadi saya katakan. Khusus untuk dosa percabulan. Apa itu percabulan? Percabulan tidak usah saya uraikan. Kita sama-sama sudah tahu. Percabulan adalah dosa yang dilakukan dengan seluruh tubuh kita. Bukan hanya dengan pikiran kita.
bukan hanya dengan perkataan kita. Di sini Rasul Paulus mau menekankan betapa tubuh kita itu sangat-sangat harus dijauhkan dari percabulan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Saya memberikan sebuah perumpamaan. Ini perumpamaan saja, ilustrasi saja, tanda petik. Rumah ibadah dijadikan tempat pelacuran. Kira-kira gimana? Tubuh yang dipakai untuk percabulan kira-kira sama seperti tempat ibadah yang dipakai untuk rumah pelacuran. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kapan kita peroleh dari Allah Roh Kudus itu? Pada saat kita dibaptis, betul? Yang beberapa hari pernah saya sampaikan. Pada saat kita dibaptis, pada saat itu kita memperoleh Roh Kudus dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, di sini Rasul Paulus tidak hanya menekankan bahwa Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Tetapi dia mengatakan Roh Kudus tinggal di dalam seluruh tubuh kita. Makanya kita orang-orang percaya tidak melihat tubuh kita ini sebagai sesuatu yang negatif. Tidak. Makanya kita kenapa harus memperlakukan orang yang meninggal dengan hormat? Kenapa? Karena di tubuh itu, di jenazah itu adalah dulu merupakan tempat tinggal Roh Kudus. Jadi kita tetap harus memperlakukan jenazah dengan hormat. Tubuh kita ini ketika kita dibaptis tidak lagi menjadi milik kita. Jadi kita tidak dapat memakai tubuh kita ini seperti dulu. Saya boleh merusak tubuh saya dengan percabulan, dengan alkohol, dengan rokok, dan sebagainya. Mungkin banyak orang yang ingin berdebat. Rokok boleh, alkohol sedikit boleh. Semua itu adalah tipu muslihat iblis. Rokok tidak boleh, tapi rokok elektrik boleh. Tipu muslihat iblis. Iblis itu akan masuk. Dia melihat celah sekecil apapun juga, dia akan masuk. Alkohol yang 40% tidak boleh, tetapi yang 10% boleh-boleh saja. Iblis masuk melalui celah-celah kecil. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, dengan apa kita telah dibeli? Dan dengan apa, harga berapa yang dipakai untuk membayar tebusan diri kita? Kita dibeli dengan harga yang tak ternilai. Kita dilunasi, dibayar dengan sesuatu yang tak ternilai. Dengan apa? Dengan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Jadi Yesus melunasi tubuh, jiwa, dan roh kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Jadi kita ini sudah lunas. Kalau kita sudah lunas, kita dulu adalah hamba dosa. Sekarang ada seseorang datang untuk melunasi posisi kita sebagai hamba, lalu kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Lalu kita menjadi hamba siapa? Kita menjadi hamba orang yang menebus kita, yang melunasi kita. Betul?
Siapa yang melunasi kita? Yang melunasi kita adalah Yesus dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Karena itu, kita bukan lagi milik kita. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk masuk melihat di Roma 6. Silakan, saya persilakan untuk membuka Roma 6 ayat 3 sampai 11. Roma 6 ayat 3. Sudah ketemu? Saya akan cepat sedikit ya. Roma 6 ayat 3. Kita berbicara tadi tentang bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita sudah tahu bahwa benar-benar tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tetapi tempat tinggal Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana proses tubuh kita ini berubah menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus? Bagaimana itu terjadi? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma yang ke-6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Perhatikan baik-baik. Kalimat-kalimat ayat-ayat ini, kata-kata Rasul Paulus sangat dalam. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Artinya apa? Yang seringkali saya sampaikan. Pada hari kita dibaptis adalah pada hari kita mati. Manusia lama kita mati. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Orang yang dibaptis, orang itu seolah-olah di alam roh, dia sudah mati. Dan kemudian dia dikubur pada saat dia dibaptis. Bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang dibaptis, dia mengalami kematian. Kalau yang mengikuti Zoom setiap hari Jumat, saya sudah pernah sampaikan beberapa kali. Kita masuk dalam kematian. Sesudah kita dibaptis, kita menjadi manusia baru. Kita lahir kembali. Kita mati bersama dengan Kristus, dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Itulah makna dari pembaptisan. Ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian siapa? Kematian Kristus. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, kebangkitan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebelum kita dibaptis, kita adalah manusia berdosa. Kita bebas berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebenaran. Orang yang dibaptis berarti orang itu mati. Orang yang sudah mati, orang itu tidak bisa lagi berbuat dosa. Betul nggak? Kalau kita melihat di kamar jenazah, ada seseorang yang sudah mati, berarti orang itu sudah bebas dari dosa. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa lagi berbuat dosa.
dia sudah mati. Begitu pula dengan kita ketika kita dibaptis, kita sudah mati. Karena kita sudah mati, maka tubuh kita ini sudah bebas dari dosa. Ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Orang yang sudah dibaptis sudah mati, kemudian dia bangkit bersama dengan Kristus. Kristus yang sudah bangkit tidak akan mati lagi selama-lamanya. Kita yang sudah dibaptis sudah mati dan kita bangkit bersama Kristus. Pertanyaan saya, apakah kita masih bisa mati lagi? Sebagai orang percaya, kita harus percaya kita tidak bisa mati lagi. Roh kita ini, nyawa kita ini tidak akan bisa mati lagi selama-lamanya. Tubuh kita suatu hari akan mati binasa. Tetapi roh kita ini, orang-orang percaya yang sudah dibaptis, yang sudah mati waktu itu dan sudah bangkit, seperti Kristus tidak bisa mati lagi, demikian pula kita tidak bisa mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Begitu pula kita. Sebab ayat 10, kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana proses perubahan yang membuat tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus atau bait Allah? Apakah Bapak Ibu sudah menangkap poinnya? Kalau belum, saya akan mencarikan lagi ada 2 ayat yang terakhir. Roma 10. Kita tinggal buka satu halaman. Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10 dan 11. Kuncinya ada di sini. Rasul Paulus mengatakan demikian, Roma 8 ayat 10-11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, roh Dia, roh siapa? Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di antara kamu. Sekarang saya mau jelaskan bagaimana proses perubahan yang membuat tubuh kita ini layak disebut sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Makanya seringkali saya katakan, surat-surat Rasul Paulus ini sangat-sangat penting untuk melihat ke dalam intisari ajaran Yesus. Kenapa? Karena surat-surat ini ditulis dengan inspirasi Roh Kudus. Perhatikan ayat 11.
Jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ketika Rasul Paulus mengatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, dia tidak berbicara tentang nanti kebangkitan badan. Tidak. Dia berbicara kapan? Dia berbicara pada saat orang percaya dibaptis. Ketika orang percaya dibaptis, memberi diri dibaptis, maka Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian juga membangkitkan roh kita, yang membangkitkan tubuh kita yang sudah mati ini. Ketika kita dibaptis, kita mati. Lalu bagaimana, apa yang membuat kita bangkit? Roh Kudus. Bapak Ibu masih mengikuti saya? Masih menangkap? Oke, sekarang begini ya. Yesus mati, dikubur, masuk dalam kematian. 3 hari kemudian dia bangkit. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Alkitab mengatakan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Betul? Roh Kudus yang membangkitkan Yesus yang berbaring di kubur ini menjadi bangkit. Kemudian Yesus menjadi Yesus yang bangkit. Yang bangkit dan tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Ketika kita dibaptis, kita masuk juga dalam kematian dan kita di alam roh dikubur. Lalu siapa yang membangkitkan kita? Yang membangkitkan tubuh kita yang sudah mati ini? Roh Kudus. Sama seperti Roh Kudus membangkitkan Yesus di dalam kubur, Roh Kudus, roh itu juga yang sama membangkitkan tubuh kita ini pada saat kita dibaptis. Dan kemudian tubuh kita ini yang sudah mati di dalam dosa, bangkit kembali menjadi tubuh yang sudah bangkit. Sejak saat itu, kita, tubuh kita ini, yang sudah dibaptis ini, yang sudah masuk dalam kematian dan sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus, Anda dan saya ini layak menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Jadi kita memahami bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus tidak dengan asal ngomong. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Allah. Tidak asal ngomong, tetapi ada sebuah proses. Proses yang saya uraikan kira-kira 30 menit ini. Proses itu adalah Roh Kudus membangkitkan kita dari kematian. Sama seperti Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian, maka Anda dan saya layak menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ada satu pertanyaan. Kenapa Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem? Ada yang bisa menjawab? Maaf. Kenapa Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menantikan, sampai aku mengirimkan janji Bapa. Dan kita sama-sama tahu bahwa Roh Kudus pada saat Pentakosta dicurahkan di mana? Yerusalem. Pertanyaan saya adalah, kenapa Pentakosta Roh Kudus turun di Yerusalem? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Ada yang pernah mendengar pengajaran ini? Kenapa Roh Kudus
turun bukan di Samaria, bukan di kota-kota lain. Kenapa turunnya di Yerusalem? Karena bait Allah ada di Yerusalem. Bait Allah, tempat peribadatan sentral, pusat peribadatan bangsa Israel, bangsa Yahudi, ada di Yerusalem. Makanya Roh Kudus turun di Yerusalem. Karena bait Allah ada di sini, di tubuh kita ini, yang sudah dibangkitkan dari kematian pada saat kita dibaptis, maka Roh Kudus menjadikan tempat ini sebagai tempat Dia turun. Ini adalah bait Allah. Roh Kudus turun di Yerusalem karena bait Allah ada di Yerusalem. Roh Kudus turun di sini karena bait Allah ada di sini. Bait Roh Kudus ada di sini. Dan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, ketika kita membaca Injil, kenapa Yesus begitu marah ketika Dia melihat bait Allah diperlakukan dengan sangat-sangat tidak hormat? Karena bait Allah itu adalah tempat tinggal Allah. Mari kita masuk dalam doa. Kita siapkan hati kita. Pejamkan mata kita. Bayangkan seluruh tubuh Anda, dari kepala, dada, perut, kaki sampai ke bawah. Juga kedua tangan Anda. Bayangkan dari atas rambut sampai ke ujung kaki. Dari kepala sampai ke ujung kaki, setiap di antara kita. Itulah bait Roh Kudus, bait Allah, tempat Allah tinggal. Allah yang begitu besar berkenan tinggal di dalam diri kita yang begitu kecil ini. Supaya Dia dapat tinggal di dalam diri kita yang begitu kecil ini, Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib, yang tak terpikirkan oleh pikiran manusia. Dia mengubah tubuh kita ini yang fana menjadi begitu mulia. Dahulu Allah tinggal di kemah suci.
Kemudian Daud membangun bait Allah. Tetapi apakah Allah tinggal di dalam rumah buatan manusia? Kemudian dia berkenan tinggal di bait sucinya karena cintanya kepada manusia. Dia tinggal di bait Allah. Dan saat ini Allah berkenan tinggal di dalam diri Anda dan saya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Tempat tinggal Roh Kudus. Allah berkenan tinggal di dalam diri kita. Apa itu bait Roh Kudus? Tempat kita berjumpa dengan Roh Kudus. Tempat kita menyembah Roh Kudus. Tempat kita memuji-muji Allah. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam yang kelima ini, kembali Engkau menyingkapkan kebenaran yang tersembunyi bagi kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Pada malam hari ini, kami semua memohon ampun jikalau selama ini kami memperlakukan bait suci ini tidak pada tempatnya. Kami melakukan percabulan. Kami mungkin melakukan perzinahan. Kami merusak bait suci ini. Kami sengaja mengikatkannya dengan segala keterikatan dan ketagihan. Telah sekian lama kami merusak bait suci ini. Bait suci ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Artinya, tempat ini harus sungguh-sungguh kudus. Bagaimana Anda dapat tinggal di tempat yang tidak kudus? Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami karena ketidaktahuan kami. Pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu memohon ampun. Seperti Daud memohon ampun kepadamu Tuhan. Jangan memperhitungkan dosa-dosa kami. Jangan Kau ambil roh-Mu daripada tempat suci-Mu ini. Ketika Engkau berkata, suatu saat nanti orang menyembah bukan di Yerusalem, bukan juga di Samaria, tetapi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Engkau di dalam bait suci ini. Engkau berkenan menjadikan begitu banyak bait suci-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, untuk segala kelalaian kami, dosa-dosa kami. Kami sungguh-sungguh menyesal dan minta ampun kepadamu. Dan kami percaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, karena Engkau setia, karena Engkau begitu maha murah dan maha pengampun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dimanapun juga Anda berada. Bebaskan dirimu dari pikiran apapun juga. Bebaskan dirimu dari segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Bahkan hal-hal yang paling penting sekalipun, bebaskan dirimu. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap di antara kita. Bukalah hatimu, biarkan Dia menjamahmu pada malam hari ini. Biarkan Dia menjamahmu. Biarkan Dia mengurapi Anda satu persatu. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Itulah kerinduan hati kita. Kita mau menyembah Dia di dalam bait suci ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. 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 Angkat suara.
keluargaku. Jadikan baitku yang tiada bagi keselamatan keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. bagi Keluargaku. Oh, ya Rabasyana, ya Rab, Oriana Hosana yang bagimu Tuhan. Oriana marashikarana marararararara. Oriana marashikarana marararararara. Oriana marashi. Oriana marashikarana marararararara. Hallelujah. Ana marararararara. Oriana marasi karala malalalalalalalala. Oh, hallelujah. Rashikarana marararararara. Oh, Yana marashikara na marala la 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 la. Yana marashikara la 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 la. Oriana marashikara na marala la 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 la. Oriana marashikara na marala la 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 la.
Haleluya. Gloria namara shikara namara labara shikara. Haleluya Tuhan. Kasih Gloria namara shikara. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam ini. Terima kasih Roh-Mu yang kudus berkenan tinggal di dalam diri kami, di dalam bait suci ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya malam-malam hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun setiap langkah kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Yesus. Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa berpegangan tangan dengan Yesus, untuk berjalan menuju ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betapa banyak pekerjaan besar yang Engkau lakukan demi manusia. Tetapi berapa banyak orang yang memahami karya-Mu yang begitu agung. Terima kasih Tuhan, betapa beruntungnya kami yang memahami misteri ini. Engkau yang telah mengubah tubuh kami ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kami serahkan kembali hidup kami Tuhan. Istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau tandai kami
dengan darah Putramu Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib, meteraikan kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama.